Perkenalkan, nama saya Veronica Diminapita, NIM 20G10070. Pengampunan dalam agama Kristen. Konsep pengampunan merupakan salah satu hal yang paling penting atau elemen sentral dalam kehidupan umat Kristiani yang dipandang sebagai tindakan atau kondisi disposisi terhadap pardoning dosa. Yesus sendiri memberikan ekspresi baru dan berkaitan erat dengan teologi penebusan yang dikembangkan oleh Santo Paul. Pengampunan menjadi karakteristik gereja pada awalnya dan sesuai dengan Kisah Para Rasul bab 10 ayat 43. Kata kerja Yunani atimi atau memaafkan digunakan lebih dari 140 kali dalam Perjanjian Baru. Meskipun relatif sedikit dalam surat Santo Paul, wacana Yesus sendiri tentang pengampunan bersifat penuh. The Lord's Prayer dalam Matius bab 6 ayat 9 sampai 13 pada ayat 12 yang berisi tentang orang-orang yang memohon pengampunan kepada Tuhan atas apa yang mereka lakukan. Dan pada ayat 14 sampai 15, Yesus memberikan penekanan yang mendesak dan memperingatkan kepada orang-orang untuk tidak melakukan dosa yang telah mereka lakukan. Yang paling penting adalah kebutuhan untuk memaafkan, setidaknya dalam konteks Injil. Pertanyaan dijawab oleh Petrus yang berkaitan tentang seberapa sering seseorang harus mengampuni. Yesus menasihati 77 kali untuk mengampuni. Dalam Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Yesus mengakui penderitaan dalam dosa tidak bisa diampuni. Dalam Matius bab 16 ayat 19, Matius 18 ayat 15 sampai 18. Pengampunan dosa terkadang berkaitan erat dengan pertanyaan tentang kekuatan kunci, yang dengannya pendeta didelegasi oleh Kristus untuk menahan pengampunan dan karenanya menolak akses ke kerajaan surga. Jika ada surat perintah yang tepat, jika pengampunan dipandang sebagai sarana menuju pembangunan komunitas di antara pengikut Yesus, ini dipercepat dan diperluas oleh pemahaman teologis tentang kematian. Santo Paulus menemukan penebusan melalui pengorbanan darah Yesus melalui Efesus bab 1 ayat 7 dan Kolose bab 1 ayat 14. Tindakan perdamaian dan penulis surat Ibrani setuju pada Ibrani bab 9 ayat 22 mencatat bahwa pengorbanan ini dilakukan sekali untuk semua. Dalam Ibrani bab 10 ayat 18 sampai 18. Secara bertahap, para bapak gereja mulai merumuskan ritual pengampunan dosa dan menghubungkan ini dengan penebusan dosa publik. Pada zaman kuno akhir, pengakuan aurikuler adalah praktik standar dewan gereja yang menjelaskan kedua teori itu dan metode pengampunan dan skolastik para teolog. Mengartikulasi logikanya. Kasuis tradisi dalam teologi moral Kristen memandang dengan cara-cara di mana pengampunan dapat diperoleh oleh orang-orang yang bertobat. Para reformis di abad ke-16, abad di mana mencela doktrin Katolik Gencas remisi sementara hukuman karena dosa sudah diampuni oleh Tuhan. Untuk yang pertama, Konsili Trente pada tahun 1551
tidak hanya menegaskan praktik pengakuan sebagai sakramen untuk gereja universal, tetapi juga mengarahkan bahwa semua orang beriman yang telah mencapai usia dewasa untuk menerima sakramen pertobatan. Alasan ini dilakukan supaya orang-orang dapat mengakui kesalahan apa saja yang mereka lakukan. Sakramen pengampunan dosa ini dilakukan setahun sekali. Satu, khususnya pada upacara perayaan Jubile Internasional, gerakan koalisi di lebih dari 40 negara menyerukan pembatalan dunia ketiga yang tidak dapat dibayar hutang pada tahun 2000-an yang dijuluki Hari dari Pengampunan. Datang pada 12 Maret 2000, selama musim pertobatan Prapaskah, ada Paus Yohanes Paulus II memohon pengampunan dari Tuhan untuk dosa yang dilakukan oleh anggota gereja, yang khususnya dosa yang dilakukan atas nama gereja. Baru-baru ini, pada Mei 2006, Paus Benediktus ke-16 menggemakan pendahuluannya dalam hal ini, menganggap gelombang pengampunan diluncurkan dengan berbagai cara. Gereja telah tumpah ke dalam ranah sosial, di mana efektivitas pastoralnya terlihat di organisasi-organisasi seperti Selatan Komisili Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika. Di antara program serupa lainnya, sebagai sarana mempromosikan perdamaian, pengampunan, menyembuhkan mereka yang luka yang diciptakan oleh perselisihan sipil karena penyesalan dari yang bersalah, pengakuan publik dari kejahatan mereka dan konfrontasi terakhir dan penyembuhan oleh para korban. Di sini pengampunan merupakan hal yang paling penting, karena di situ kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang telah kita lakukan, dan kita sebaiknya harus menyesali perbuatan tersebut, dan kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tersebut berulang kali, karena itu akan menjerumuskan kita kepada dosa. Terima kasih.